Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 7 Juni 2022 dalam Pekan Biasa ke-10 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elizabeth, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 17 ayat 7 sampai 16. Pada waktu itu, sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka Elia pun bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang,
sesuai sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati di tempat tidurmu, tetapi tetaplah tenang. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada yang mereka berikan di saat mereka kelimpahan gandum dan anggur. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya cahaya-Mu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuji Bapa-Mu yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 13-16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda,
Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Menerangi perjalanan, menggarami kehidupan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dalam satu kesempatan, ketika mencoba memberikan presentasi kepada umat lingkungan dalam rangka masa Prapaskah, saya mencoba mencari data jumlah sampah yang dihasilkan oleh warga Kota Madia tempat tinggal saya. Ternyata ada sekitar 900 ton per hari. Ini data tahun 2020. Sampah itu ternyata juga harus dibuang ke kabupaten lain dan menimbulkan dampak negatif dan penolakan dari warga sekitar. Berangkat dari kesadaran untuk mencoba mengurangi sampah yang dihasilkan tiap rumah tangga, beberapa teman kemudian memaparkan alternatif seperti lubang biopori, pembuatan ekoenzim, dan gerakan bank sampah. Gerakan bank sampah ini mengambil moto reuse, reduce, recycle yang dimulai oleh umat lingkungan dan telah berjalan sangat baik sampai saat ini, hingga menumbuhkan kebiasaan baru yang positif. Bahkan, gerakan ini juga telah berhasil ditularkan kepada warga lain di lingkungan tempat tinggal kami, sehingga semakin banyak yang ikut berpartisipasi. Secara kuantitas, kalau inisiatif teman-teman yang saya ceritakan di atas dibandingkan dengan jumlah 900 ton sampah, tentu sangatlah tidak berarti. Namun seperti yang diajarkan Yesus dalam Injil hari ini, jadilah garam dan terang dunia. Hal-hal ataupun tindakan sederhana dapat membawa dampak luar biasa dalam hidup manusia. Garam, sejak zaman dahulu, sudah sangat penting dalam hidup manusia sebagai pengawet makanan dan penyedap masakan. Kita diajak untuk memberikan rasa dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Cahaya bergerak menembus dan mengusir kegelapan. Yesus adalah cahaya dan terang dunia. Kita sebagai murid-Nya mengikuti Dia, meneruskan pancaran cahaya kemuliaan-Nya. Hari ini, Yesus memberikan peneguhan kepada kita bahwa seperti pelita, kita adalah cahaya yang akan menerangi seluruh rumah karena kita telah dinyalakan dan diletakkan pada posisi yang benar. Saya yakin melalui tindakan dan inisiatif untuk mengajak warga sekitar mengolah sampah, reuse,
reduce, dan recycle, teman-teman lingkungan telah menjadi garam dan terang yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Peneguhan dari Yesus adalah motivasi dasar untuk kita mulai bergerak dimanapun kita berkarya dan ditempatkan. Kita bisa menerangi kota yang bahkan berada di atas gunung. Marilah berdoa. Bapa sumber cahaya kehidupan, teguhkanlah kami untuk siap sedia menjadi garam dan terang bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.